Halo semuanya, mari kita terus latihan soal OSN IPS sampai diundang Raditya Dika. Kali ini kita akan bahas materi tentang kegiatan ekonomi, peran dan posisi Indonesia dalam ekonomi global. Langsung saja, ini dia soal yang pertama. Masalah ekonomi seringkali terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Maksud dari pernyataan ini adalah kebutuhan manusia itu apa saja pengen, tapi untuk memenuhi kebutuhan itu nggak bisa, terbatas gitu, baik dari suplainya atau yang barangnya maupun dari duit kita gitu. Nah, jika kamu adalah pemimpin daerah, apa langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah ekonomi ini? A. Membuat uang sebanyak mungkin untuk semua warga. B. Mendorong masyarakat untuk membeli barang impor. Jelas tidak ya dua ini. Buat uang yang banyak nanti takutnya inflasi, terlalu banyak uang yang beredar. Mendorong masyarakat untuk membeli barang impor, nanti UMKM di Indonesia hancur. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan kewirausahaan. D. Mengurangi kegiatan ekspor agar barang tetap di dalam negeri. Jadi jawaban yang tepat adalah ya, yang paling baik, yang paling bagus, jawabannya tentu saja adalah C. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan kewirausahaan. Supaya apa? Supaya alat pemuasnya nih, barangnya itu ada gitu. Barangnya ada. Terus masyarakatnya juga jadi makmur karena bisa jualan. Uangnya jadi banyak, bisa untuk beli. Ya, seperti itu. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nomor 2. Oh iya, Guru Denny ingin mengingatkan, OSN semakin dekat, harus banyak latihan soal. Nah, tapi sayang latihan soal yang banyak itu tidak Guru Denny di publik, tapi Guru Denny buat di membership. Guru Denny membuka membership YouTube. Banyak latihan soal di sana. Ada PDF dan Word-nya juga, ada PPT ini juga. Pekan depan ada tryout OSN IPS SD. Jadi buruan gabung, caranya di bawah video Guru Denny ada kata gabung, klik saja. Langsung saja soal yang kedua. Sebuah desa memiliki hasil tani berupa padi, namun tidak memiliki fasilitas pengolahan beras. Apa bentuk nilai guna yang bisa ditingkatkan dari padi tersebut agar memberi manfaat ekonomi lebih tinggi? Nah, nilai gunanya apa? Nilai guna bentuk, tempat, waktu, atau jasa dari padi, tapi dia nggak memiliki pengolahan beras nih. Ya, tentu saja bentuk ya. Kalau padi saja langsung dijual, tentu saja dia tidak memiliki atau memberi manfaat ekonomi lebih tinggi. Maksudnya apa sih Pak? Nilai guna bentuk, tempat, waktu, dan jasa ini. Nah, ini ya, nilai guna bentuk itu merubah bentuknya, diubah atau dimodifikasi supaya nilai manfaatnya bisa lebih tinggi. Contohnya mengubah kayu menjadi mebel, ya kan? Kalau kayu aja dijual misalnya harganya 1 juta, kalau dirubah jadi mebel jadi 10 juta. Atau nilai guna tempat. Ini adalah nilai yang ditambahkan pada suatu barang atau jasa karena lokasinya yang strategis dan mudah diakses. Contohnya, toko yang berada di lokasi ramai akan memiliki nilai guna tempat yang lebih tinggi. Kalau teman-teman beli botol air mineral misalnya di bandara, harganya akan jauh berbeda dibandingkan kalau teman-teman beli di toko tetangga sebelah. Contohnya seperti ini. Nilai guna waktu, misalnya tersedia pada saat yang tepat atau dibutuhkan. Barang-barang kalau ada pada saat lebaran misalnya sembako itu harganya akan mahal. Atau contoh makanan yang tersedia tepat waktu saat lapar. Atau nilai guna jasa. Ini adalah nilai yang ditambahkan pada suatu barang atau jasa karena adanya jasa yang terkait seperti perawatan atau instalasi. Atau contoh yang paling tepat adalah ketika ada jasa pengantaran GoFood, harganya jadi lebih mahal. Seperti itu. Oke, next kita lanjut.
Soal nomor 3. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat satuan hitung dan penyimpan nilai. Mengapa fungsi uang sebagai penyimpan nilai penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat? Jawabannya tentu agar kekayaan dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Nah, fungsi uang itu ada 3 ini teman-teman. Guru dari jelaskan ya. Sebagai alat tukar jelas. Teman-teman pengen makan, maka ditukarkan uang itu dengan makanan. Pengen sepatu, ditukarkan uang itu dengan sepatu. Makanya itu sebagai alat tukar. Tetapi juga sebagai alat satuan hitung. Alat satuan hitung itu rumah ini berapa ya satuan hitungnya? Maka dinilai dengan uang. Oh, harganya 100 juta, 150 juta. Dan penyimpanan nilai. Kalau teman-teman pengen kaya, selain emas, itu juga menyimpan uang, menyimpan nilai. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Indonesia menjual minyak kelapa sawit ke luar negeri dan membeli gandum dari negara lain. Kegiatan ini menunjukkan peran Indonesia dalam perdagangan lokal, jelas tidak lokal karena negara lain. Perdagangan antar provinsi, jelas tidak antar provinsi karena ke negara lain. Kegiatan agraris, ya betul kegiatan agraris, tapi di sini menjual. Kegiatannya menjual. Apa itu? Ya betul, ekspor dan impor. Ekspor itu menjual barang ke luar negeri, impor membeli barang dari luar negeri. Ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Silakan dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya, negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand bersaing dengan Indonesia dalam mengekspor hasil pertanian. Strategi yang sebaiknya dilakukan Indonesia untuk tetap unggul dalam persaingan global tersebut adalah nih. Kalau nggak ngerti soalnya dibaca berulang kali. Di sini Guru Dani bantu jelaskan. Jadi Indonesia itu bersaing dengan Vietnam dan Thailand dalam mengekspor hasil pertanian, sama-sama jual beras nah misalnya. Terus apa strategi yang cocok? A. Mengurangi kualitas produk agar lebih murah. Tidak yang lebih murah itu yang laku ya teman-teman. Jadi ini salah. Menyembunyikan teknologi pertanian, maksudnya biar tidak contoh Vietnam dan Thailand, tapi kurang tepat. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk ekspor. Kita simpan, menghentikan kerjasama ekonomi ASEAN. Jadi meningkatkan kualitas, jawabannya C, betul, meningkatkan kualitas dan daya saing produk ekspor. Jadi kualitasnya produk pertanian itu yang ditingkatkan. Berasnya ditingkatkan. Kuantitasnya juga ditingkatkan. Supaya bisa bersaing dengan yang lain. Begitu juga produk-produk lain yang lain. Itu kualitasnya ditingkatkan. Tidak bisa kita menghentikan kerjasama ekonomi ASEAN. Nggak bisa. Kita nggak bisa hidup sendirian di era globalisasi ini. Kita harus kerjasama dengan negara-negara lain, terutama dengan tetangga kita, yaitu ASEAN. Selanjutnya, nomor 6. Sayang sekali nomor 6 hanya untuk khusus member. Akan ada PDF dan Word juga PPT ini. Akan ada lanjutan juga nomor 6 sampai 10. Jadi buruan langsung gabung di sini. Di bawah video Guru Deni ada tulisan gabung, pencet aja. Terima kasih Guru Deni undur diri. Assalamualaikum.